Walaupun gue udah menang kompetisi masak ya, tetap nyokap gue tuh ngeliat gue tetap kayak ya lu anak gue dan masakan lu not good enough buat dia gitu. Yang membuat gue sampai di titik hari ini adalah ya that's the power of food. Welcome to SHVR Infinite Culture. With me, Adit Gunawijaya. Di sini lu bisa discover the infinite coolness. Inspirasi dari cerita-cerita expert dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk episode kali ini, we have special guest. Sebelum kita mulai, please like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Plus, lu juga bisa dengerin podcast ini di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow at @hsvr_id on Instagram to get the newest info about lifestyle. Dan tentunya update dari podcast ini. Dan kalau lu mau baju yang gue pakai sekarang, langsung aja visit SHVR Store only on Tokopedia. So well, it's time for me to invite our special guest. Our theme today is after party comfort food. Dan tamu kali ini adalah seorang chef dan dia juga seorang content creator. Dan kontennya juga rame banget di TikTok dan sosial media lainnya. Without further ado, William Gozali. Banyak yang nonton. Gimana bro? Gimana? Sehat sih gue, aman. Sehat. Lo? Ya alhamdulillah lah. Good. Gimana nih? Ngapain aja sekarang? How's life? Ya kayak biasa ngonten doang pastinya. Tapi capek karena juggling antara konten. Menjadi ayah dari 2 anak juga, ya kan harus involve parenting. Apalagi bini sekarang kan demand untuk suaminya tuh involve juga. Tapi overall capek tapi ngerasa happy sih. Karena ada keluarga lah ya gitu kan. Exactly. Ada purpose dalam hidup. Ada apa ya? Penyemangat hidup. Betul, motivasi bro. Motivasi untuk lebih bekerja. Nah bro, denger nih katanya. Gue penasaran banget. Emang bener seorang William Gozali itu jarang masak di rumah? Lu sendiri sebagai chef, abis lu kerja dari industri, gimana bro? Iya sih. Iya kan? Kayak yang lu udah masak seharian, professional kitchen ya kita ngomongin. Iya. Udah masak seharian 14 jam, balik ke rumah capek, Iya. mandi, ya yang ada aja. Betul. Dan biasanya justru, even lu pernah kerja di fine dining restoran pun, begitu lu balik yang lu cari itu something yang either junk food, kalau nggak comfort food. Yes. Iya nggak sih? Setuju Something gua. yang very Setuju banget. comfort gitu. Walaupun sekarang udah nggak di industri lagi, cuman gue sempet di industri dan bandingin sama sekarang tetap sama bro. Walaupun gue masak buat konten, capeknya tuh ternyata sama gitu. Lu bikin 3 konten masak sama lu ngadepin 300 customer, kurang lebih capeknya sama gitu. Dan ketika udah selesai masak kayak, aduh udah deh, masa gue masih masakin lagi buat keluarga gue. Lu pesen aja deh ojek online dah. Ojek online ya akhirnya Iya, kan? udah dah. Kalau gue pengen nanya nih, lu kan bikin konten tuh berarti konsisten banget nih, ya kan? Lumayan. Kalau boleh tahu nih, gue pengen tahu, dalam sehari paling banyak lu bikin konten berapa? Konten sebenarnya sih yang main banget 1, kadang kalau kita kejar banget 2. Cuman di samping itu kan ya lumayan nih banyak kayak kerjaan masuk endorsement segala macam, product placement gitu kan. Nah itu juga dikerjain. Jadi dalam sehari itu kurang lebih ya gue 6 jam banget produktif untuk bikin konten, either itu masak atau enggak endorsement. Pernah nggak sih lu dapat kritik dari keluarga lu? Iya. Walaupun gue udah menang kompetisi masak ya, tetap nyokap gue tuh ngeliat gue tetap kayak ya lu anak gue dan masakan lu kayak bukan kurang tapi kayak menurut dia not good enough buat dia gitu loh. Bisa nggak sih dibilang not better than mine? Iya, kurang lebih kayak gitu. Dia pasti selalu ngerasa kayak ini tuh kayaknya kurang deh. Apalagi kalau gue mencoba untuk masakan dia gitu. Oke, ya. Pasti dia ngerasa kayak harusnya nggak gini. Yang bener tuh begini gitu. Oke, berarti secara nggak langsung, lu belajar dari nyokap lu? Iya. Jadi waktu gue kecil itu memang motivasi awal gue suka banget masak. Jujur karena kan gue kan nggak boleh jajan waktu kecil ya. Nggak boleh jajan? Nggak boleh jajan. Karena membuat dia jajan di luar tuh kotor. Terus duit jajannya kemana ya? Nggak dikasih sih. Nggak dikasih? Maksudnya bener-bener limited kayak ini cuman buat untuk 1 lontong sayur habis itu udah. Dilimitasi jajan sisa harus makan di rumah. Nah makan di rumah itu kan namanya masakan nyokap dan ketika waktu kecil lu tuh nggak bisa suka semua makanan dimasak sama nyokap pasti. Iya. Menurut gua ketika orang menikmati sebuah hidangan makanan juga dia belajar untuk menikmati sampai akhirnya dia suka.
Contohnya, nggak mungkin waktu anak kecil awal suka makan pare. Kok bisa end up dia udah gede makan pare, suka pare gitu. Pasti kan ada proses yang akhirnya sampai dia suka. Nah sama kayak gue. Dari makanan yang nggak suka sampai gue suka itu akhirnya membuat gue akhirnya menjadi penasaran dengan prosesnya gimana sih cara buat makanannya ini gitu loh. Nah dari situ akhirnya penasaran mah, coba dong aku mau coba masak gitu. Coba aku yang potong, aku yang bumbuin, aku yang aduk gitu. Nah dari situ gue ngerasa seru ya bahan mentah jadi sebuah hidangan makanan yang gue makan tiap hari. Prosesnya itu menarik untuk dikulik lebih gitu. Dan baru dari situ lu melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Iya, of course dari awal nggak mungkin langsung disetujuin gitu. Dalam artian bokap lebih ngarahin gue untuk ngambil yang lain, bukan di kuliner gitu. Walaupun sekarang akhirnya dia support gitu. Menurut gue nih, menurut gue itu pemikiran orang-orang, ya orang tua gitu zaman dulu. Laki-laki masuk dapur tuh masih kayak, ngapain sih lu gitu. Betul, karena zaman dulu tuh kan nggak diekspos kayak zaman sekarang bahwa chef itu adalah another rockstar juga gitu. Iya kan? Yes. Dan mereka taunya yang masak di dapur industri tuh cewek, padahal enggak. Tuh. Cowok sebenarnya, karena butuh speed, mental, tenaga gitu. Bukan berarti yang cewek nggak capable gitu. Cuman zaman dulu banget kan, ya lu tau lah pasti industri zaman dulu lebih sadis lagi ya kan. Lempar sana dikatain, diapain gitu kan. Industri. Nah bro, gitu. Ini kan bentar lagi nih udah bakal tahun baru nih. Let's talk about New Year Eve. Gitu. Any plan for this year? Gue bukan tipe orang yang nge-celebrate big day gitu loh. Tapi bukan berarti nggak pernah sama sekali, pernah. Cuman kayak tahun kemarin apalagi pandemi, ya gue di rumah aja sih. Di rumah? Berarti lu tipikal yang ya udah mendingan spend time sama keluarga gitu kan kayak ya kembang api atau masak bakar-bakaran. Ya basic gitu kan. Lah bro, basic. Tapi kalau waktu gue muda gitu, waktu sempat kuliah di luar juga kan, ya lumayan celebrate. Tapi itu pun cuman sama kayak berdua sama teman doang. Cowok lagi bro. Doang. Iya, sedih banget. Terus kisah lucunya bro, jadi kan kita tuh ke tengah kota gitu, mencoba untuk celebrate kayak parade gitu loh rame-rame. Lu di mana sih dulu emang? Di Sydney gue. Sydney. Sekolah masak. Dan itu pun setelah menang kompetisi masak, gue ngerasa itu titik di mana gue kayaknya mesti asah lagi fundamental gue. Gitu. Develop lagi ya? Develop lagi gitu. Ada nggak sih momen di lu gitu yang lucu atau misalkan yang unforgettable moment di saat lu celebrate, tapi lu nggak celebrate juga ya? Iya, tapi itu yang celebrate waktu di luar sebenarnya. Yang waktu itu ya berarti? Iya, itu literally satu momen di mana gue benar-benar celebrate dan berduaan sama teman gue. Dan kita mencoba untuk kayak ngerasain vibe New Year yang wow banget tuh di sana gitu. Iya, dan momen-momen lucu banyak banget terjadi ketika lu nggak dengan keadaan diri lo yang sadar gitu. Iya kan? Iya. Dan gue ngerasain dan gue ngerasa kayak seru ya gitu. Cuman kalau ditanya mau diulang kayaknya enggak gitu. Gue cukup mendapatkan pengalaman itu sekali gitu. Enough is enough lah ya. Kalau bisa dibilangin gitu kan. Kita nggak bisa munafik. Gitu. Bandel ya udah, coba bandel. Bener, exactly. Ngapain sih gitu? Harus pura-pura nggak begini nggak begitu. Iya. Tapi jangan diulang. Betul, enough is enough. Iya. Nah, makanan yang paling aneh deh gue pengen tanya. Yang pernah lu makan? Gue tuh bukan orang yang suka makan makanan ekstrim gitu ya bro. Jadi kalau ditanya makanan yang aneh, yang pernah gue coba kayaknya nggak ada ya. Nggak ada? Iya. Semua menurut lu fine gitu, makanan? Iya, karena gue literally kalau misalkan ngelihat itu makanan emang udah nggak layak untuk gue makan, ya nggak akan gue even coba sih. Kayak serangga atau serangga enggak sih anjir, serangga kayaknya. Kucing, let's say, atau sate biawak gitu. Iya, gue bukan tipe yang mau nge-push diri gue untuk tahu ke arah sana yang menurut gue nggak ada value-nya juga buat gue atau buat kerjaan gue gitu. Jadi kalau mau coba-coba pun yang aneh, nggak sampai ke sana sih. Jadi gue nggak bisa bilang ada yang aneh yang pernah gue coba. Lu pasti pernah? Gue paling aneh apaan ya? Bisa torpedo lah. Menurut gue itu aneh ya. Menurut gue itu agak it's kind of like nasty ya. Venus, shit. Iya. Nah, ngerti. Menurut gue itu sih. Dan itu dijebak gitu kayak yang yaudah makan, ini apaan gitu kan. Yaudah makan dulu. Tapi gimana? Enak. Enak. Kalau nggak tahu. Tapi udah kebayangin. Teksturnya meaty aja gitu kan. Meaty. Dan lu makan itu pas mungkin makan soto apa? Sup. Oh, sup ya, gitu. Soto santan, pakai santan, santan waktu itu. Ya, teksturnya mirip kayak lidah lah, nggak jauh gitu. Tapi di saat udah tahu, what the hell is this? And enough gitu. Iya. Tapi gue sih nggak pernah sih kayak gitu. Even kayak mata. Mungkin paling worst otak kali ya. Otak. Gue suka banget makan otak ayam waktu kecil. Cir.
Dan gue bener-bener kayak nyaman gitu buka kepala ayam terus gue ketok kepalanya, gue ambil korek sum-sum. Seriusan? Iya, soalnya bokap gue kan ngajarinnya makannya gitu. Terus gue ngeliat, I think that's normal gitu. Cuman waktu gue sekarang ngeliat kayaknya that's not normal gitu. Cuman ya udahlah, enak sih. Enak. Otak Bisa otak dicoba ayam. tuh. Otak ayam ya? Otak ayam sama sih kayak otak kambing, otak sapi, cuman nggak seamis otak kambing atau otak sapi. Nah gue mau nanya lagi nih, pernah nggak sih lo abis party gitu kan? Lo kan cepet tinggal di luar, nggak mungkin dong kalau nggak party gitu kan? Pastilah pernah party. Dan you know drink too much gitu kan, terus paginya lo udah hangover. Ada nggak sih menurut lo kayak food yang curing hangover itu? Nah itu dia tuh, kalau ngomongin makanan yang buat nge-cure hangover, buat gua balik lagi setiap orang punya selera makanan beda-beda, ya kan? Jadi buat gua nggak ada batasan mana yang paling pas buat nge-cure hangover lu gitu. Kalau gua personally paling suka something yang nggak terlalu berat banget gitu, kayak toast, bakmi masih gua suka karena walaupun terkesan karbo banget, cuman flavor wise dia kan light gitu. Ya intinya lu perlu masukkan makanan ke dalam mulut lu biar you know, biar sober up lah ya, gitu kan, biar sober up. Exactly. Cuman kalau ditanya specifically apa, gue tuh random banget, tergantung mood gue saat itu lagi pengen makan apa gitu. Cuman kan di luar mostly ya, dan waktu itu ya kalau tinggal di luar entah kenapa lu ikut vibe atau budaya sana juga kan. Yes. Nah mungkin kan lu tinggal di Australia cari nasi uduk atau bubur ayam. Bahasa apaan gitu kan. Iya, paling lu mesti bikin sendiri. Iya, bikin right? sendiri. Iya. Paling lu stock up pasti roti, terus spread gitu kan. Karena gue di Aussie waktu itu, gue suka banget nge-combine roti, avocado, Vegemite, sedikit madu, sea salt. Itu kayak umami bomb tapi in light way gitu lah. Iya. Kebalikan banget sama gue. Kalau gue biasanya nih, selama gue di Slovak itu, gue cari yang berkuah. Begitu? Pho. Oh iya, soalnya anget-anget ya? Harus yang anget gitu kan. Iya. Karena menurut gua nih hangover gitu kan, pala puyeng, badan gak enak, makan sup bisa keluar. Iya. Ternyata mitos cuy. Ternyata nggak ada yang gitu. Tapi kan makanan itu kan emang gitu bro. Maksudnya banyak hal-hal yang akhirnya dari sugesti lu ngerasain kayak, oh ya benar ya gitu. Pedes biasanya kan, nah biasanya orang gitu kan, lu kalau misalkan hangover, makan yang pedes-pedes, biar keringetan, terus lu sadar, sober lah gitu. Make sense juga. Bisa jadi, tapi cuman secara ilmiah, iya atau itu dia kan. Kayaknya nggak ada. Ya apa ya disebutnya, mitos lah, bisa dibilang mitos gitu. Nah kalau comfort food, gitu, menurut lu, what is comfort food for hangover? Soto Betawi gitu kan. Waffle tahu gejrot kan? Enggak dong. Jangan dong kalau itu dong. Buat snack time. Oh, oke. Itu lebih tepat untuk menemani saat lu minum. Waffle tahu gejrot tuh? Yoi. Iya. Jadi kayak nibbles gitu ya? Tradisional, cuma tetap santai. Mantap. Iya. Kebayang, nibblesnya apa? Waffle tahu gejrot. Wih, next level. Next level. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol, si Ferian, please like, comment, and subscribe channel YouTube kita for more podcast episodes. Lu juga bisa dengerin podcast ini di Spotify. Sekarang kita lanjut lagi ke Bang Wilgas. Nah ngomongin YouTube sedikit kali ini. Lu kan bisa dibilang, menurut gue ya, kind of father of YouTube. Kan? For food. Iya, buat cooking channelnya kali ya. Cooking channel. As a content creator, lu salah satu orang yang abang banget nih gitu. Gue tidak bisa memungkiri bahwa zaman dulu gue di situ, di saat kita ada hari libur, gue ngeliatnya video lu. Gitu. Kan di situ banyak resep-resep tuh, gitu kan. Mungkin lu pernah nggak sih bikin kayak hangover food di channel lu? Hangover food di channel gue kayaknya nggak ada sih bro. Lebih comfort food yang sebenarnya bisa dinikmati ketika lu lagi hangover. Tapi gue nggak label it kayak this is hangover cure gitu, enggak. Cuman menurut gue banyak beberapa resep yang cukup kayak hangat, terus light gitu, bisa untuk nemenin ketika lu lagi berat banget kepala lu, ya kan berkonde banget. Nah itu bisa gitu. Cuman gue nggak label it aja gitu. Tapi gue rasa ya orang tuh males gitu sebenarnya kalau disuruh masak buat lu lagi hangover suruh masak coba. Biasa tuh pasti, iya kan? Kalaupun dia masak pasti masaknya yang kayak simple aja, dan itu pun either dia mager pesen, either dia mager keluar, makanya akhirnya dia cek, oh mungkin ada stok roti atau apa, ya udahlah, gue bikin lah gitu. Karena di luar kan nggak ada ojol cuy, ya nggak sih? Jadi ya mau nggak mau gitu kan. Ya, buat gue pagi-pagi kena roti, kena telur udah good enough for me gitu. Good to go sih. Dan yang gue suka nih dari YouTube lu adalah
Sinematiknya, Wah, thank you man. keren banget, sinematiknya keren. Resepnya, gue pikir makanan ini susah nih, ribet. Tapi di saat gue lihat dari video lu, dari konten lu, oh ternyata bisa. Not bisa. that hard gitu ya Not buat that diikuti. hard Iya lah, itu emang goal gue sih. Lu pernah gak sih dapet komen dari fans gitu kan yang kayak they really thank to you, kayak recook, udah pasti banyak sih yang recook masakan lu gitu, or tutorial, like make their life better and easier. Waktu itu sempat ada case kayak manajer gue keluar waktu itu ya ke pulau mana gitu lupa. Terus di tempat dia tinggal dia bilang si yang punya juga buka warung makanan gitu. Dan beberapa resepnya diambil dari YouTube channel gue gitu. Oh shit. Iya, dan terus banyak juga yang nge-DM kayak, "Kak, boleh nggak sih aku pakai resep ini buat aku jual?" Atau, "Kak, thank you banget ya, aku coba pakai resep ini, aku jual and then laku." Wow. "Oh, Kak, aku udah buka PO nih pakai salmon mentai yang ini nih. Pada suka banget, thank you ya, Kak." gitu. Cuman hal itu jujur bakal maksudnya ngebuat gue lebih semangat bikin konten, of course gitu. Yes. Cuman gue juga nggak mau menjadikan itu sebagai kayak jadi apa ya, bahasa Jumawa nih. Jumawa. Iya. Karena buat gue apa yang udah gue share ke dunia maya atau digital itu kan udah maksudnya udah milik publik gitu. Publik boleh pakai. Jadi sebenarnya lu nggak usah kasih kredit ke gue pun, gue nggak akan haus akan kredit gitu. Iya. Karena buat gue, lu nonton punya gue, lu lihat iklannya and then gue dapet something from it, which is si material ini, ya kita udah saling tukar gitu. Gue dapat materinya, lu dapat value dari videonya, ya udah win-win gitu kan. Solution lah ya. Exactly. Jadi gue nggak perlu another kredit lagi sebenarnya sih. Jadi ya ada sih beberapa memang gitu yang saya thank you dan segala macam. Cuman gue nggak mau terlalu kayak kayak ngerasa kayak berkat gua kan, gara-gara gua nggak mau kayak gitu. Gila, humble sekali, luar biasa, luar biasa. Karena nggak sedikit dan nggak banyak juga ada beberapa chef lah gue bilangnya, chef yang mereka tuh kurang begitu suka untuk nge-share resipi gitu kan. Kayak ini kan makanan gua nih, Iya. ada aja yang begitu kan sebenarnya. Iya. Wow. Bener. Tapi kalau pertanyaan sekarang ya, bener-bener dunia digital sekarang tuh bener-bener ngebuka semua yang tadinya nggak pernah di-share, semuanya ada, literally semua di lu Google. Lu cuma butuh jari lo, sedikit waktu, sedikit otak, lu ketik keluar apa yang lu ingin cari sebenarnya. Iya, niat sih. Betul. Paling penting niat juga itu. Iya, jadi buat gua ngapain ditutup-tutupin juga atau kayak resepnya atau kayak maksudnya ngerasa nggak ikhlas untuk dikasih gitu kan. Karena gua nggak share pun ada yang share juga kok gitu. Iya. Dari banyak konten masak lu nih di YouTube, di TikTok, Reels, Instagram juga. Makanan yang menurut lu paling enak. Jadi misalkan lu lagi, gue coba bikin, wah anjir, ini enak parah gitu, mampus. Iya. Banyak sih sebenarnya ya. Cuman kalau gue bisa ingat satu, gue bisa bilang rawon. Enak tapi bukan yang paling enak. Cuman kenapa gue bisa bilang rawon? Karena buat gue makanan enak itu biasa. Tapi kalau makanan enak yang memorable, jarang. Karena gue bisa bilang memorable karena rawonnya itu memang resep mertua. Mertua gue tuh dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi dia waktu gue PDKT sama istri gue yang sekarang, ya sekarang lah ya. Sekarang gimana? Waduh, bahaya ini. Iya, nah dia tuh suka banget masakin rawonnya. Dan begitu gue makan, bener-bener kayak ngejutin gue banget. Uniknya karena dia tambahin kunyit sama kasih tomat. Tambahin cuma 2 extra ingredients dari rawon-rawon yang pada umumnya. Ngebuat flavornya jadi jauh lebih kompleks. Tapi kayak gue kagetnya cuma tambah 2 doang gitu loh. Kunyit ya? Kunyit sedikit. Jadi makanya waktu diangkat kayak minyak-minyaknya ada kuning-kuningnya. Which gue nambah kunyit. Terus pas gue serok-serok lagi ada kayak kulit-kulit tomatnya gitu. Dikasih tomat. Nah dari situ gue mencoba untuk recook untuk si rawon, makanya gue namain resep rawon mertua. Iya. Karena emang itu dari mertua lu. Betul, beneran gitu kan. Iya, dan gue langsung maksudnya ngerasa kayak ini rawon yang menurut gue paling enak yang pernah gue makan. Bukan karena gue ngedeketin si anaknya, kagak gitu. Tapi gue sampai bilang kayak ini tuh layak banget buat dijual gitu. Karena gue kalau ke Surabaya bro ya makan rawon yang emang terkenalnya, gue ngerasa pertama watery banget, and then profile rasanya kayak cuman keluak rasa daging sapi, udah that's all. Cuman ini profile rasanya bener-bener layernya tuh kayak tebel banget gitu. Asam gurih, asin manis sedikit, ini sedikit gitu. Dia tambahin juga kayak bubuk ketumbar gitu. Jadi buat gue
makanan enak itu nggak cuman si makanan aja harus enak, tapi ketika makanan itu enak dan memorable itu kayak New experience. Yoi. New experience. yoi. Nah menurut lu, baru dijawab sih tadi pertanyaannya, bisa nggak sih makanan tuh bring whole new experience to someone? Jadi ketika gue makan si rawon itu benar-benar ngasih experience yang nggak pernah gue rasain sebelumnya gitu. Ya mungkin ada beberapa makanan lain gitu yang cuman mungkin gue nggak bisa recall sekarang gitu. Cuman gue percaya setiap orang tuh punya momen diri dia sendiri sama makannya itu gitu. Ya. Ya nggak sih? Pasti lu ada gitu. Yes. Kayak sebenarnya makanan mungkin buat gue biasa aja, tapi buat lu kayak ini udah enak terus ada momennya. Ada gitu momennya, kan? Yes, gitu. ya, bener. Gue setuju banget itu. Iya. Kadang lu ya bakso, tapi Bakso ya di bakso. saat lu ada momen yang anjir gitu kan, ini bakso gue inget banget nih makannya Waktu di mana iya gitu gitu Iya, kan. bener. Di saat kondisi lo kayak gini, lo makan ini dan ini enak, itu semua ke capture di memori lo, dan ketika itu terjadi di masa yang lain dengan yang kurang lebih rasa yang sama dan memori yang sama, kan akan membawa lagi lo balik ke masa lain gitu. Ya, remind the wah, Iya. gila luar biasa. So that's the power of food. Let's call it ya. Nah, ngomong-ngomong tentang power of food, menurut lu, opini lu, apa sih Berat power ya. of food itu? The power of food ya? Salah ngomong lagi gue. Oke, jadi buat gue the power of food apa ya bro ya? The power of food ya, the power of food. Menurut gue kayaknya it's a movement gitu. Movement yang menggerakkan gitu. Either itu menggerakkan diri lo atau menggerakkan sekitar lo. Kayak contohnya tadi yang sempat kita bahas. Kayak makanan ya secara objektif ya makanan. Yes. Tapi makanan ini bisa ngebuat orang menjadi hidupnya jadi lebih baik. Contohnya tadi dengan jualan makanan dari yang gue masak. I guess that's the power of food. Sama mungkin kita ambil contoh lagi apa ya? Veganism. Alright. Vegan buat kita melihatnya is a diet. Tapi buat orang yang literally vegan, it's more than that gitu loh. It's life, the way of life. Iya. Jadi gue bisa bilang that's the power of food gitu. Jadi being a vegan nggak cuman lu consume makanannya tanpa daging dan tanpa dairy, tapi ada purpose kenapa lu jadi vegan ya nggak? Yeah. Lu jadi vegan because you care about the animal, ya kan? Environment exactly, ya kan? Jadi buat gue ya that's the power of food. Yes. Ada impact-nya gitu loh, ada movement-nya gitu loh. Iya. Ya kan? Gue bisa nambahin dikit nih, ada juga the power of food dalam skena punk ya, underground gitu. Wah, seru nih. Itu disebutnya food not bomb. Oke. We call it food not bomb, dan biasanya di setiap ada gigs, kita tuh selalu apa ya bahasa Indonesia, patungan, sharing gitu, sharing duit atau kolektif. We collect the money from the ticket or whatever, or maybe somebody wanna, okay, I will give you some money and just do it. So, food not bomb. Jadi kita ngumpulin uang bareng-bareng, kita masak di sana sama semuanya gitu, kita masak bareng dan kita baginya gratis. Untuk yang nonton dan juga untuk warga sekitar biasanya. Anak pang. The power of food. Iya, the power of food. The power of food. Nah, nice. Lu kan chef nih. Lu sebagai chef gitu. Lu udah ngebahas power of food gitu. Ada nggak sih yang berdampak dalam hidup lu karena power of food ini? Di luar materi ya bro ya. Di luar materi, gue nggak bisa describe details, tapi ya I guess the power of itu yang ngebuat gue jadi diri gue hari ini gitu. Entah itu impactnya buat sekitar atau buat keluarga gue, atau kan gue nggak kalau gue sampai hafal impact apa aja yang udah gue kasih buat society, artinya gue harus kredit. Yes. Ngapain gue inget apa goodwill gue, ngapain gue inget gitu. Iya, cuman menurut gue ya yang membuat gue sampai di titik hari ini adalah ya that's the power of food. Nah, kayak gitu kan kayak orang-orang yang ngerikuk lu dan berjualan, itu kan power of food. Jadi setiap orang menurut gue mempunyai opininya masing-masing dalam power of food itu. Nah, bro, mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir tentang the power of food ya. Di masa pandemi, menurut lu, how big is the power of food as a part of your lifestyle and culture? Mungkin ya, yang paling kerasa buat gue sekarang adalah ya climate change is real, I know. Dan
Gua nggak tahu secara sains benar atau enggak pandemi terjadi karena we consume meat gitu atau emang itu emang udah I don't know lah. But I believe dengan kita mengganti diet kita menjadi vegan ya harusnya maksudnya bisa memperbaiki environment gitu. Tapi jadi vegan memang sulit apalagi kayak kita gini bro, sulit gitu. Cuman gua nggak melihat hal ini tuh impossible gitu. Dalam artian I might become vegan gitu one day gitu kan. So you're now vegetarian? No. Enggak. Gue meat eaters juga. Gue vegetarian lah. Oke. Cuman gue melihat bahwa impactnya cukup besar ketika memang kita ganti diet kita menjadi vegan gitu. Iya. Makanya itu kan ya itu adalah movement kan. Dari lu nggak peduli, lu aware dan akhirnya lu eksekusi dan lu menjadi si vegan ini gitu. Dan gue melihat banyak banget kayak real story footage tentang betapa parah memang apa ya, industri animal ini gitu. Yes. Iya. Nah dari situ gue ngerasa bahwa anak-anak muda sekarang speak up banget soal ini gitu di sosial media dan banyak banget anak muda yang vegan sekarang gitu loh. Parah sih. Dulu kalau dulu kan yang gue denger gue vegan nih karena mungkin ada penyakit, dari agamanya kan. Agama either lu sakit atau apa gitu. Ya sekarang ya way of life bener gitu. Way of life veganism. Veganism gitu. Iya. Dan gue rasa memberikan impact yang ya walaupun sekarang nggak kerasa, cuman kalau misalkan si bukan komunitas maksudnya kayak vegan semakin besar makanya di luar para junk food brand besar di dunia mereka kan udah mulai nge-produce vegan product. Yes. Ya kan? Beyond Meat segala macam sih. Dan emang kita arahnya kan ke arah kesana gitu. Soon or later sebenarnya. Cuman seberapa cepat atau semakin lambat kan back lagi ke kita gitu. Back to us mau nerima dan ikut atau kita against. Yes, benar. Lebih lagi kita di Indonesia kan. Gitu. Itu dia bro. Itu yang sulit menurut gua ketika lu mau menjadi vegan di Indonesia, entah kenapa kok jadi terkesan mahal. Kalau beli. Tapi kalau lu bisa bikin itu sendiri di rumah dan lu bikin kayak prep meal buat hari ini, besok, buat siang, pagi, malam segala macem, lebih murah. Basically kan kayak vegetables kan murah. Iya. Dan referensinya tinggal dibanyakin kayak di luar gitu. How to make this, how to make that, how to substitute milk with this, substitute meat with this gitu. Dan sekarang udah mulai banyak lah konten creator juga yang membuat kayak konten-kontennya vegan gitu kan. Plant-based. Plant-based. Kalau kita gimana? Kalau menurut gua ya, kita dalam pandemi sih ya. Iya. Kalau misalkan hobi the power of food, ini bisa dibilang fakta sih yang gua dengar dari teman-teman gua gitu kan. Ternyata selama pandemi ini bermunculan UMKM baru. Oh iya, definitely tuh. Banyak banget. Tuh, banyak banget dan mereka ya menghasilkan cuan gitu. Di end of the day mereka menghasilkan cuan juga gitu. Dan ya itu salah satu the power of food gitu. Betul. Mereka bisa membuka sesuatu dan create movement lagi kan. Movement lagi. Iya kan? In the end of the day semuanya pasti ada movement. Gitu. Iya. Dari mereka mungkin kerja something dipecat and then dia akhirnya mencoba untuk jualan and turn out people like their product. Ya kan? Dan akhirnya mereka bisa expand. Banyak sih story-story gitu gue dengar banyak banget memang. Banyak banget sekarang. Iya, cuman nggak banyak juga yang akhirnya nggak serius gitu. Karena F&B business is not that easy. Yes. Iya kan? Setuju banget gue. Tapi memang some people end up make it and good for them gitu loh. Berangkat dari home industry because of pandemic situation. Apalagi di Indonesia dimudahkan banget dengan adanya si ojek online ini. Dan izinnya nggak ada bro. Gampang. Iya. Kalau di sana lu bikin apa kan izinnya ini ribet, harus punya PT, firm dan lain-lain. Iya. Whatever lah. Kita sudah dimudahkan. Iya. Ya menurut gue itulah the power of food. Salah satunya. Nah, tadi kan di awal gue udah sempet mention tuh waffle tahu gejrot. Dan lu lagi mungkin bilang rajin ya, bisa dibilang rajin nih bikin waffle-wafflean. Ada waffle tahu gejrot, donat, terus nasi padang. Waffle. Ya, jadi konten waffle itu sebenarnya cuman kayak gue lagi bosen kali ya sama masak yang gitu-gitu aja gitu kan. Tapi gue tahu ketika gue mau bikin itu mungkin dilema juga nih, dilema antara orang mungkin ngelihat gue kayak lu udah menang kompetisi masak, sekolah di luar ya kan, kok lu malah bikin
yang absurd begini gitu loh. Absurd dan menarik sih sebenarnya. Absurd dan menarik at the same time, right? Yes. Iya, jadi gue ngambil momentum ketika ada orang pada jualan si croffle ini. Kan gue tau tadi demand lagi tinggi, orang lagi aware sama yang namanya croffle. Nah di situ gue as a content creator mencoba untuk masuk, tapi bukan dari segi produk, tapi dari segi konten, gitu. Dan aneh banget kalau orang kayak take it serious gitu loh. Karena ini kan the way I see it ya, it's a joke gitu loh. Ya, gitu kan. Iya. Ya netizen lah, mau diapain lagi kan? Iya. Lu Bener, pasti kita nggak bisa kontrol nggak bisa itu ngontrol si orang-orang ini mau kayak gimana. Iya. Nah di luar dari waffle, your apa ya, experimental waffle gitu kan. Makanan yang paling aneh. Makanan yang pernah gue bikin? Yes. Nggak ada bro. Nah, itu paling absurd udah. Paling absurd udah si waffle. Cuman mungkin outputnya surprisingly ada yang enak, bahkan kayak wow, texture wise jadi kayak menarik ya. Yang mana tuh kalau boleh tahu? Yang menurut lu ya, menurut lu nih, yang paling dari waffle ini, dari beberapa waffle yang udah lu bikin, yang menurut lu paling enak, wah surprising nih, enak tuh yang mana? Tteokbokki turn out enak banget buat gue. Di tengahnya jadi tetap gooey, luarnya surprisingly crispy, tapi ketemu sama saus yang Korean gochujang base itu, sama fish cake, enak banget buat gue. Terus yang kedua enak cireng dari frozen gitu, lu kasih minyak dikit doang, langsung lu press, karena dia tetap nge-puff, luarnya tetap crispy, dalamnya tetap airy, gooey juga lembek gitu. Cuman jadi kerasa lebih healthy karena less oil. Ya, oke. Iya kan? Terus yang enak lagi, pempek juga enak, ya kayak digoreng biasa aja gitu. Basically kayak ngegantiin air fryer gitu kan. Terus yang gue ingat lagi yang enak apa lagi ya? Bubur ini menarik tapi dibilang enak enggak, tapi enggak. Bukannya enggak enak juga gitu. Let's make it clear. Bubur nih ya. Bubur bikin bubur. Bisa. Lu bayangin kue rangi. Kue rangi kan berangkat dari adonan yang cair. Kita anggap bubur ini sebagai adonan kue rangi. Jadi ketika gue sebelum nge-waffle, gue mikir dulu ini make sense atau enggak. Walaupun gambling outputnya jadi atau enggak gitu. Tapi untungnya jadi. Jadi luarnya crispy gitu, thin crispy. Dalamnya tapi kayak masih ya bubur gitu, basah gitu. Tapi jadi kayak makan kue rangi tapi gurih gitu. Gue mencoba membayangkan ini. Gue juga awalnya kayak, ini bisa gak sih jadi bubur? Untungnya one take jadi tuh. Lu cukup butuh sabar aja. Karena bubur kan kandungan airnya banyak. Lu mesti ngebuang semua kandungan air dari atas bawah. Dan akhirnya dia menciptakan layer yang crispy. Dan yang paling worst buat gue adalah nasi padang. Itu jujur penistaan sih itu memang. Yang nasi padang tuh? Iya, parah. Tapi I know that day itu bakal viral. Jadi tetap gue sikat aja. Terus yang aneh, donat juga aneh. Jadi gepeng, jadi nggak fluffy. That sucks. Terus apa lagi yang aneh ya? Nggak banyak sih yang jadi nggak enak gitu. Cuma 2 doang. Tahu gejrot tuh nggak ada. Tahu gejrot nggak? Parah. Kayaknya tadi katanya mau nibbles kita. Oh, jangan dong. Yang lain aja bro. Tahu gejrot. Mungkin base tahu gejrot yang gue beli kurang enak kali ya. Berarti lu pakai saus-sausnya tuh masukin tuh? Jadi tahu gejrotnya tuh di press dulu, abis itu baru dituang sausnya. Jadi sausnya nggak di dalam. Tetap. Jadi cuma tahu gejrot baru Betul. Jadi shape wise waffle, cuman teksturnya udah jadi kayak padat banget. Iya. Terus kayak, ya kan kalau misalkan tahu gejrot kan ada bau-bau asap, tapi bukan asap ya, apa ya ngomongnya? Bau tahu coklat gitu loh, yang cukup kuat gitu. Nah itunya jadi kayak agak asem gitu. Ya mungkin tahunya itself yang kurang juga gitu. So jadi kita udah dapet list ya, yang menurut lu paling enak tuh berarti tadi ada cireng, terus juga ada tteokbokki dan bubur. Yang kurang-kurang tadi ada tahu gejrot dan nasi padang. Oke. Setelah ini lu bakal bikin apa lagi? Atau lu bakal tetap bikin waffle lagi gitu? Terus mengulik si waffle itu? Iya. Kayaknya waffle sih udah enough bro ya. Karena kan kalau kita lihat trennya nih, waktu croffle naik, gua hajar ikutan naik, croffle udah mulai turun. Supposed to be gue juga yang minat ke waffle juga turun gitu kan. Jadi gue nggak akan bikin konten lagi soal waffle. Cuman gue masih ada penasaran satu bikin konten. Apa tuh? Kan Siska Kol kan bikin ini ya, es krim pecel lele. Iya. Kan? Jadi kayak gue pengen bikin itu juga.
Cuman gue bikin waffle, terus nanti captionnya gue udah pikirin kayak Siska Call kita udah bisa collab belum gitu. Kode keras, hashtag kode keras. Kayak gitu. Ntar gue penasaran tadi kata lu bakal bikin es krim pecel lele terus diwaffelin. No, kan dia bikin es krim pecel Pecel lele, lele. gue pecel lelenya aja. Oh, lu Cuman pecel lelenya mau doang. diapain masih belum kebayang gitu. Oke. Tapi karena Siska Call terkenal dengan flexing materinya yang Iya. ya itu yang pengen gue arahin juga ke situ. Tapi nggak tahu dah eksekusi atau enggak. Sebagai abang-abangan gua, boleh ya gua ngomong gitu Boleh ya? dong. Yang sukses gitu kan di dunia industri. Apa sih yang membuat lu konsisten gitu sampai lu bisa menjadi seorang William Gozali? Gitu? Apa ya bro ya? Mungkin gue bisa bilang yang bikin gue tetap konsisten dan termotivasi adalah family. Karena ketika lu punya family, lu ngerasa kayak tanggung jawab lu besar banget. Jadi lu bisa menghidupi mereka ya secara materi ya, di luar yang lain, kebutuhan lain. Of course jadi motivasi gue untuk tetap konsisten di industri ini gitu kan. Cuman selain itu, ya karena memang gue ngerasa passion gue di situ gitu. Mungkin kalau ngomongin passion tuh kayaknya jadi terdengar klise banget ya. Tapi memang gue yakin bahwa passion gue di situ, dan ketika pun gue dapat banyak challenge dan gue ngerasa capek, gue ngerasa jenuh, ya kita cuma bisa ngerasain atau mencoba untuk kontrol those emotion gitu. And then at the end of the day, kalau emang itu benar-benar passion lu akan balik lagi sih. Ya nggak sih? Lu mau take a break ya take a break gitu. Lu ngerasa lu overwhelmed ya udah. You just feel it dan ya udah, there's nothing you can do about it gitu kan. Tapi at least kalau lu tahu itu emang passion lu, at the end of the day, lu bakal balik lagi ke track itu gitu. Dan itu yang gua rasain gitu. Karena ketika kita dapat struggle ngejalanin passion kita, pasti kan kita mikir kayak, apa gua quit aja ya? Mungkin ada jalan yang lain gitu. Yes. Ketemu di persimpangan lagi gitu kan. Cuman makanya balik lagi tanya sama diri, is it really my passion? Is it really yang pengen bener-bener gue lakuin dalam hidup? Habis itu baru deh, ya kan? Lu pasti ngambil langkah lagi. Kalau lu belok, ya berarti itu bukan. Iya. Dan so far gue ngerasa itu passion gue. Karena setiap ada persimpangan, ujung-ujungnya gue balik ke sana. Cooking. Entah itu outputnya kayak apa ya. Keren. Mau di industri, mau di konten, mau di apa, tapi kan tetap relate dengan makanan. Yes, keren. Iya. Ngeri sih itu, ngeri. Karena problematika. Betul. Gue nggak bisa bilang gue content creator, tapi mencoba. Iya. Itu menjadi problematikanya. Betul. Apakah gue suka masak nih? Gue suka banget masak, tapi di saat konten apakah gue pengen ada di sini? Gitu. Iya. Basically that's because expectation nggak ketemu. Yes. Karena ketika lu bikin sambil lu berekspektasi, ya nggak sih? Ya. Dan kadang kesabaran kita nggak cukup untuk akhirnya lanjut ketika ekspektasi itu nggak ketemu. Betul. Iya. Dan sampai sekarang pun gue juga ngerasain itu gitu loh. Tetap gue bikin something punya ekspektasi, gue ngelakuin sesuatu gue punya ekspektasi. Dan kalau itu nggak sampai, kan kecewa banget ya. Ya. Artinya lu pakai passion belum ngerjainnya. Ya, kalau nggak lu masa bodoh dong. Iya, benar. Setuju gue setuju banget ini. By the way, jangan lupa follow @shvr_id di Instagram. Dan juga kalau lu pengen merchandise yang kayak gue pakai gini, ketik aja SHVR Store di Tokopedia. Nah sekarang kita langsung ngobrol lagi sama Bang Wilgos. Nah bro, I think this time we should play games. Games? Yes, which is Masak? Yoi. Gue bakal nantang lu nih ya, gue bakal nantang lu buat bikin hangover food. Hangover food? Nah, bikin pakai apa ya? Oh gue tahu, kebetulan di mobil gue nih, gue selalu bawa waffle maker gue. Seriusan lu? Iya, tapi di sini ada bahan nggak guys? Ada. Luar biasa konsisten. Jadi kita bakal bikin pakai waffle maker. Let's go. Seru ya? Let's go. Prepare dulu kali ya. Let's go, kita prepare. Oke bro. Ya. Bahan? Udah ada. Udah ada siap ya. Nih, ya kan? Baik. Nah ini udah gue bawa juga. Udah gue reheat langsung nih. Biar panas biar kita cepet. Silahkan memilih bahan yang Anda inginkan. Ini kalau dilihat ini menunya lebih kayak memang dari bahannya breakfast banget sih. I mean ada eggs, toast, ya kan, sausage, beef bacon, terus ada margarin, garam. Ini apa ya? Let me see.
Oh yogurt. Iya, ini jebakan nih gue rasa. Jadi gue kepikiran kayaknya kita bakal masak telurnya dulu nih. Oke. Ya. Jadi langsung aja kan ini udah panas ya kan. Tuang sedikit margarin dan ini juga udah non-stick jadi dikit-dikit aja biar lebih wangi. Kenapa telur dulu? Kenapa telur dulu? Karena gue pengen ada telur di dalam sandwich gue gitu. Oke. So we're going to make kayak sandwich buat breakfast. Kayak ham, egg, cheese and tomato sandwich. Mas taruh aja. Nah jadi emang sebenarnya nanti alat-alat gini tuh bisa kalau lu pikirin lagi lebih jauh kan kayak pasti lu juga pernah lah masak aneh gitu kan kayak pakai mesin-mesin kayak yang ada di dapur lu gitu. Gue mentok rice cooker sih. Rice cooker ya? Rice cooker, masakan Anda rice cooker. Hal penting nih, seasoning. Yoi coy, jadi biar tetap rasanya tuh dari ujung ke ujung konsisten ada. Sedap. Nah kita press aja nggak apa-apa, biarin dia cepet. Karena kan di dalam sandwich kan, jadi gue nggak peduli bentuknya aneh kayak yang penting ada telurnya gitu. Tapi at the same time gue nggak mau terlalu matang juga. Lo kalau favorit lu telur diapain? Telur gue paling seneng ya, telur rebus setengah matang sih. Rebus setengah matang ya? Rebus setengah matang. Tim rebus lo. Pakai lada, pakai garam. Oh, iya. Margarin, bisa pakai margarin, bisa pakai butter ya enggak. Dan ini emang menu yang simple yang lu bisa sebenarnya masak kapanpun. Tapi lu pernah nggak kalau party gitu sambil makan? Berarti minum ya itunya ya? Iya. Kalau party bukan nggak sambil minum ngaso dong Pak. Cuma di sofa gitu. Party Mobile Legend. Party mobil bener juga lu. Nah kalau party biasanya dulu sama teman-teman gue biasanya nyiapin kayak Oh dulu, sekarang udah nggak party lagi? enggak sih sekarang. Nggak asik lu. Anjay. Udah tobat. Nggak paling apa cemilannya kalau nggak chips nachos kayak gitu-gitu sih. Pokoknya finger food lah ya. Iya, cuy. Makanya kalau emang ini sih menu yang kurang cocok ya kalau buat party ya. Tapi buat hangover food is fine. Itu dia, justru memang ini untuk setelahnya gitu, Setelahnya ya. aftermath-nya gitu. Lu kalau misalkan bawa ginian atau makan ginian waktu party kan dikira bekal dari emak ya. Iya. Kita masak kemana Pak? Kita cek telur kita. Wih cepet ya. Ini nih, coba, nah cukup nih. Gua cuman butuh sampai segini aja nih. Nah, kita langsung taruh di atas telurnya nih. Yoi, ini layer pertama kita ada egg. Nice. Nah, biar si barbeque-nya nggak soggy, jadi langsung gua taruh di atas egg. Nah, ini gue lebih prefer kayaknya pakai beef bacon ketimbang sausage, karena kan dia biar tetap kelihatan flat gitu. Ini udah pasti enak lah ya, gue pakai 4. Daging banget gitu. Nah, iya, at the same time. Nah untuk barbecue sauce sendiri, gue nggak yang sosok chef banget bikin gitu. Yang beli itu udah pada enak gitu. Jadi emang harus dimanfaatkan gitu. Kalau orang bikin ya kita support, kita beli. Lu paling susah nih kira-kira kalau misalkan pakai waffle maker, bikin masakan apa? Bubur sih. Bubur gila challenging banget tuh. Itu lama berarti ya? Prosesnya lumayan lama juga berarti? Lama dinunggu sama narik keluarinnya. Iya. Nah ini gue pakein tomat. Mainly because gue ngerasa kalau barbecue kan bold banget. Telur, maksudnya kayak makte enek, terus margarin, daging lagi. Jadi buat ngebikin dia fresh and balance, ya nggak sih? Tomato. Tomat gue tuh harus agak tebel gitu. Jadi ntar bakal ada telur, ada daging, Yes. ada sos barbecue, Yes. tomat, keju, widih. Iya. Kebayang. Agak-agak nasty gara-gara kita ini banget nih. Nah, ini gue emang pengennya dia nggak sampai kayak crispy beef bacon gitu. Gue pengen emang tetap hangat tapi texture wise tetap kayak meaty gitu loh ya. Tapi itu balik lagi ke selera ya nggak? Cuy, btw gue lihat itu merch-nya SHVR bukan sih? Yoks. Kok gue nggak dapet dah guys? Ntar gue bawain. Nah ini merch ini lu bisa dapetin di Tokopedia. Nama tokonya itu SHVR Store. Semua di Tokopedia. Ada apa sih di sana? Di sana ada crew neck, ada t-shirt, terus ada jacket, sling bag. Pokoknya lu cek deh. Bagus-bagus desainnya. Ini aja bagus kan? Ntar lu kirimin gue yang mana? Lu mau yang mana? Yang kayak lo asik sih itu crew neck ya? Iya, crew neck. Iya. Mau? Mau. Boleh, tenang. Kayak
anak-anak Jaksel gitu kalau gue. Anak Jaksel. edgy gitu. Edgy gitu dah. Untung saya straight edge. Terus biasa cheese. Menurut gue setiap sandwich tuh harus ada. Dan lu pakai cheese apa di sini? Ini American bro. American. Iya. Tapi kalau misalkan punyanya cheddar biasa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Iya, ini kan yellow cheddar gitu. Nah ini dia. Abis ini baru kita finishing lagi nih. Tak, tak. Namanya kan hangover. Oh iya, harus ada kata ini, fakitnya. Harus ada fakitnya dan ya, aduh sorry deh gue masih hangover nih. Aduh iya deh. Nah, kita mau press tapi jangan kayak press banget takut kayak egg yolknya bocor. And then nanti si tomatosnya juga jadi kayak messy banget gitu ya. Jadi kita kayak give a gentle press aja gitu loh. Sampai kita heal the sizzle gitu kan. And kayak just let it cook by themselves sampai luarnya atau eksteriornya jadi kayak crispy. That's the way I like it sih. Jadi lebih kayak browning gitu ya. Iya, cuma kan setiap orang beda-beda lah. Ada yang suka banget gue juga suka sih kayak di press banget. Jadi benar-benar dia kayak lengket gitu semuanya bro. Jadi kayak yang gitu iya, ya. padet tapi waktu dimakan tuh kayak semuanya udah kawin banget di mulut men. Cakep. Iya. Definitely pas banget buat kalau lo abis party gitu atau lo kayak udah terlalu fucked up kemarin Terus lu bikin ini iya, buat hangover foodnya. Iya, simple tapi waktu lo makan lumayan kayak ekstra banget rasanya. Ekstra. Bro, gue mau nanya dong, ini stiker ini lu dapetin gimana nih? Apakah karena ada momen yang collab sama lu tempelin? Apa emang lu suka aja gitu? Jujur ini gue pakai stiker buat nutupin brand sih. Oh gitu. Iya. Soalnya kan kalau gue bikin konten kalau ada brandnya kan pertama kan gue kan ada kerja sama yang lain juga gitu kan, nggak enak. Jadi biar lebih cepet ya kan. Dan gue pengen kayak tiba-tiba BM kayak pengen biar semua rasanya kayak nempel kawin gitu. Jadi satu gitu ya? Betul men, walaupun looks-nya kinda ugly. That's why kalau lu kayak waktu mungkin di luar juga kan orang suka kayak abis pesen gitu, kayak sandwich yang di toast gitu, panini atau cobaan kan taruh dalam yang paper bag gitu kan? Iya kan langsung makan gitu. Langsung makan gitu. Iya. Lah. Aman, bede. Ini masih agak soggy, gue rasa karena kita pakai white toast ya. Kalau pakai apa namanya sourdough itu mungkin harusnya lebih ngehold ya. Sengaja kita bagi dua, masih dapat keras sedikit. Cuman dalamnya ini emang ada tomat, barbecue jadi dia agak. Uhuy. Ini bro udah jadi. Widih. Please cobain. This is not the prettiest sandwich in the world, but belum dari sini ya? Iya. Hopefully, hopefully bisa memuaskan appetite di pagi hari. Yoi. That's right. Gimana menurut lo? Nyatu ya? Bro semuanya. Kejunya, telurnya. Jadi lu bikin setengah matang. Iya, jadi masih Parah, agak gurih-gurih gitu ya. ngaco. Bakal beda lagi kalau misalkan rotinya tadi bisa pakai yang sourdough gitu kayaknya. Jadi lebih beda structure rotinya. Lebih crispy juga ya berarti ya? Ngomong-ngomong gue ada barang buat lu yang tadi lu mau. Apa tuh? Merch? Yoi. Cakep. This is it. Nah. Anjay, gede banget nih. Gede dong. Apa ya teman-teman ya? Jadi apa? Oh. Boleh lihat. Mantap bro. Wah. Kayak yang lu pakai nih ya? Yoi. Guns nih. Pas nggak nih size ke gue? Cobain langsung. Oh jangan dong. Ntar aja. Ntar aja. Di depan. Thank you juga untuk SHVR. Kita bakal balik lagi di episode selanjutnya. Siapakah bintang tamunya? Just write it on the comment section. Jangan lupa like dan juga subscribe podcast ini. Juga bisa lo dengerin di Spotify. Last but not least, don't forget to follow at shvr_id on Instagram untuk dapat info tentang lifestyle dan juga update dari podcast ini. See you on the next episode. Bye!